Assalamualaikum teman-teman investor dan trader, gimana kabarnya? Semoga sehat dan berbahagia. Crypto Story hari ini akan kembali mengupdate harga dan berita seputar cryptocurrency. Semoga bisa sedikit menambah info bagi teman-teman yang trading maupun investasi di dunia kripto. Disclaimer, info yang kami sampaikan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual aset kripto. Jadi pastikan setiap keputusan yang teman-teman ambil sudah melewati analisa teknikal maupun analisa fundamental. Mengingat market kripto itu sendiri memiliki risiko yang sangat-sangat tinggi. Baik, seperti biasa teman-teman, sebelum masuk ke updatean pembahasan kita hari ini, lebih baik kita lihat untuk harga kripto per hari ini. Seperti yang teman-teman saksikan, untuk Bitcoin sendiri mengalami koreksi sebesar 0,68%, dan saat ini Bitcoin berada di harga 47.104,40 US dollar. Disusul koin kedua ada Ethereum. Ethereum masih mengalami kenaikan sebesar 0,16%. Saat ini Ethereum berada di harga 3.400,29 US dollar. Di koin ketiga ada Binance atau BNB. Binance juga masih mengalami kenaikan yang lumayan sebesar 2,52%. Saat ini Binance berada di harga 443 US dollar. Jadi kalau kita perhatikan, hampir keseluruhan masih hijau di sini, masih mengalami kenaikan. Dan untuk kenaikan yang lumayan tinggi di sini ada Solana sebesar 8,60%. Solana saat ini berada di harga 121,66 US dollar. Baik teman, semuanya coba kita update untuk berita tadi. Untuk harga, hari ini kita coba update untuk beritanya. Berita hari ini datang dari cointelegraph.com dengan judul Bitcoin mencapai level tertinggi di tahun 2022 karena analisis memberikan target harga Bitcoin sebesar 80.000 US dollar. Nah, jadi untuk pertama kalinya di tahun ini 48.000 US dollar dihit atau dipukul komentator yang sebelumnya berhati-hati semakin berubah menjadi harga lebih tinggi. Nah, Bitcoin atau BTC memberi 48.000 US dollar untuk pemanggangan kedua pada tanggal 29 Maret 2022 setelah koreksi di hari-hari sebelumnya. Jadi memang Bitcoin yang kita ketahui dalam beberapa hari belakangan itu mengalami kenaikan yang lumayan fantastis di sepanjang di tahun 2022. Jadi dari awal tahun sampailah saat ini, Bitcoin memang dari beberapa hari kemarin itu mengalami kenaikan yang lumayan tinggi ya untuk Bitcoin. Baik, kita lanjut masih di Cointelegraph. Di sini trader memiliki keraguan kuat atas crash di bawah 30.000 US dollar. Nah, dari data Cointelegraph, Market Pro dan TradingView mengikuti BTC karena turun di posisi terendah lokal sebesar 46.900 US dollar sebelum kembali menembus di 48.000 US dollar sebelum pembukaan Wall Street pada tanggal 29 Maret 2022. Pasangan ini mempertahankan support pada pembukaan tahunan, bahkan saat berkonsolidasi memicu harapan bahwa kisaran perdagangan di tahun 2022 telah benar-benar ditembus. Sekarang, sambil menunggu perlunya kemunduran lebih lanjut skenario yang ideal pemegang kripto, Ed mengatakan bahwa waktu yang tepat untuk sangat bullish di kemudian hari. Oke, kita next ya, masih di Cointelegraph. Banyaknya permintaan katanya di pembaruan YouTube memperkecil Ed mengamati konstruksi yang telah berlangsung di titik terendah musim lalu. Sementara ini secara teknis masih bisa muncul kembali ada keraguan kuat tentang situasi seperti itu. Jika tindak lanjut terjadi, target melampaui level tertinggi sepanjang masa saat ini. Itu memberi saya target sebesar 80.000 US dollar pangkasnya. Tidak ada tanda-tanda pullback intraday terlihat pada saat penulisan sementara karena bull Bitcoin untuk mendukung 40.000 US dollar seperti super trend
adalah teman pembaharuan konfirmasi tren yang benar-benar terjadi saat antara perdagangan di tanggal 29 Maret di tahun 2022. Jadi memang beberapa investor juga masih meragukan tentang harga dari kenaikan Bitcoin itu ya teman-temannya. Jadi teman-teman juga boleh memperhatikan jangan sampai pas lagi koreksi atau masih dalam posisi nanjak-nanjaknya. Oke, next masih di cointelegraph.com. Untuk analisis Matthew Hyland, ada baiknya memperhatikan indikator super trend Bitcoin pada grafik 3 hari sebelumnya. Indikator super trend menggunakan rentang harga dan volatilitas untuk membedakan kapan suatu aset berada dalam tren naik ataupun turun. Mereka memberikan sinyal begitu tren telah dimulai. Dengan demikian merupakan perangkat konfirmasi yang berguna jika digunakan dengan benar. Bitcoin telah bergerak ke samping sepanjang tahun 2022 dan penurunannya dari tertinggi sepanjang memicu grafik 3 hari super trend dalam bear flag di awal Desember tahun 2021. Nah, jadi di sini memang super trend Bitcoin sangat dekat dengan bullish. Helen mengumumkan, kami telah menunggu sejak dari Desember 2021 untuk kilatan hijau ini. Jadi memang dari akhir tahun kemarin itu memang para pakar analisis sudah menunggu momen bahwa Bitcoin akan memantul kembali, akan menghijau kembali seperti saat ini. Oke, itu dari Cointelegraph tentang pergerakan. Mungkin teman-teman juga penasaran nih tentang Bitcoin dalam beberapa hari terakhir kenapa jadi begitu bagus-bagusnya ya. Oke, kita lihat berita selanjutnya dari Forbes.com dengan judul miliarder sellers MicroStrategy mengambil pinjaman sebesar 2.205 juta US dollar untuk membeli banyak Bitcoin sebagai pakar mengincar 50.000 US dollar di harga segitu ya. Jadi di sini si miliarder seller itu menyiapkan dana sebesar 205 juta US dollar untuk mengincar harga Bitcoin sebesar 50.000 US dollar. Jadi memang dana yang cukup besar untuk diinvestasikan di cryptocurrency Bitcoin ini. Ya, oke, next masih di Forbes. Ini lanjutannya. Kita coba bacakan top line MicroStrategy. Perusahaan analisis data dipimpin oleh miliarder cryptocurrency bull Michael Saylor mengumumkan pada hari Selasa bahwa salah satu anak perusahaan telah mengambil pinjaman sebesar 205 juta US dollar untuk membeli lebih banyak Bitcoin dan menggunakan cryptocurrency sebagai jaminan. Sekali lagi, menggunakan komitmennya yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap cryptocurrency terbesar di dunia sebagai pasar yang baru lahir tahap turnaround. Jadi ini sepertinya era-era baru bahwa Bitcoin itu bisa menjadi suatu jaminan bisnis. Seperti yang kita bacakan barusan itu, dana yang disiapkan itu juga lumayan besar, sebesar 205 juta US dollar. Next masih di Forbes ya. Di sini MicroStrategy menandatangani perjanjian dengan memberi pinjaman yang berfokus pada kripto Silvergate Bank pada hari Rabu untuk mengambil pinjaman sebesar 204,7 juta US dollar. Setelah dikurangi biaya penutupan. Jadi bulatnya sebenarnya 205 juta karena ada biaya dikurangi jadi 204 juta US dollar yang rencananya akan digunakan untuk membeli Bitcoin, membayar biaya pinjaman atau untuk tujuan umum perusahaan. Oke, pinjaman 3 tahun dijamin dengan sekitar 820 juta US dollar dalam bentuk Bitcoin, mewakili sekitar 12% dari keseluruhan kepemilikan cryptocurrency. MicroStrategy persyaratan kesepakatan membutuhkan Bitcoin senilai setidaknya 410 juta untuk disimpan sebagai jaminan dengan asumsi bahwa pokok penuh sebesar 205 juta tetap ada. Jadi pokok dari nilai transaksi tetap 205 juta US dollar. Oke, next lanjut masih di Forbes.com. Dalam sebuah pernyataan, seller mengatakan pinjaman tersebut memberi MicroStrategy kesempatan untuk mempromosikan
lebih jauh sebagai perusahaan publik dengan investasi Bitcoin terbesar menggunakan cryptocurrency sebagai jaminan pinjaman, yang bagi perusahaan akan memungkinkan untuk lebih lanjut mengeksekusi terhadap strategi Bitcoinnya. Cryptocurrency untuk neraca pada tahun 2020 mengatakan sekarang pemegang sekitar 51 Bitcoin dibeli dengan harga hampir 3,8 miliar atau rata-rata harga 3.200 US dollar per koin. Beberapa di antaranya telah dibeli dengan bantuan sekitar 2,2 miliar US dollar dalam utang diambil seminggu yang lalu. Oke, masih kita lanjutkan untuk infonya. Harga Bitcoin sementara itu naik sebesar 1,1% menjadi 47.803 US dollar setelah berubah positif untuk tahun ini pada hari Senin. Harga cryptocurrency bangkit kembali setelah memicu perubahan haluan menunjukkan pasar selama seminggu terakhir sebesar 25 US dollar. Jadi memang ini fakta-fakta, salah satu fakta kenapa Bitcoin beberapa hari terakhir juga mengalami kenaikan yang sangat-sangat, kita juga pasti kaget kenaikannya di beberapa hari berturut-turut ya teman-teman ya. Saya akan bacakan sedikit fakta cepat di sini, yaitu 2,3 triliun itulah nilai cryptocurrency di dunia pada hari Selasa yang naik lebih dari 15% dalam seminggu terakhir. Pasar mencapai lebih besar 3 triliun pada 10 November menurut situs kripto CoinGecko. Jadi di sini nilainya juga benar-benar fantastis sebesar 2,3 triliun ya untuk cryptocurrency dunia pada hari Selasa. Jadi wow gitu, investasi yang memang memiliki resiko yang tinggi. Tentunya kita juga benar-benar harus mencari info updatean tentang investasi di dunia kripto ini. Baik teman-teman, mungkin updatean dari Crypto Story hari ini hanya ini yang dapat disampaikan. Tentunya masih banyak kekurangan, mohon maaf jika tidak begitu jelas yang saya sampaikan karena saya syutingnya juga tidak di dalam ruangan di sini ya. Apabila ada kritik dan saran boleh disampaikan di kolom komentar, dan saya juga minta bantuannya untuk di follow akun Instagram dari Crypto Story Update ya teman-teman ya. Jika ada info, kritik dan saran yang tadi saya sampaikan boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas waktu teman-teman semua. Semoga sehat, berbahagia dan diberikan umur yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.